Tahukah Anda, Trinitas tidak ada di awal kekristenan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus udah nggak ada. Orangnya? Iya. Sudah nggak ada. Terus disatukanlah tulisan-tulisan mereka ini. Iya. Siapa yang menyatukan? Bapak-bapak gereja, Ustaz. Bapak-bapak gereja yang istilahnya begini. Sebenarnya diinisiasi ketika Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea 325. Konsili Nicea Konstantin. Itu kan disponsori oleh Kaisar Konstantin. Iya. Yang mana pada waktu itu sebenarnya Kaisar Konstantin ingin mendapatkan satu kelompok yang homogen. Tapi belum terwujud buku ini. Bukunya belum, tapi Iya. sudah mulai dipilih-pilih. Sudah mulai. Sudah mulai dipilih-pilih. Akhirnya ketika Konstantin sukses menyelenggarakan Konsili Nicea 325, pada saat itulah Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga pada saat itulah baru diresmikan Yesus disebut sebagai Tuhan. 325. 325. Baru. Itu belum ada Trinitas, Ustaz. Belum. Itu baru Trinitas kan, baru Bapa dan Yesus. Roh Kudusnya belum. Kita mau telusuri embrionya nih. Ya, itu bahwa 325 baru hanya 2. ya, masih Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum dianggap sebagai Tuhan. Belum. Roh Kudusnya baru ditetapkan menjadi Tuhan tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Oke. Tahun 381 Masehi barulah itu. Apa urgensi memasukkan Roh Kudus? Boleh dikatakan begini, Ustaz. Sebelum zaman itu sudah banyak orang-orang di kawasan itu, Mediterania, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, bahkan Eropa, itu orang-orang yang sudah menyembah Tuhan yang teriak gitu. Atau dewa yang teriak. Tiga tapi satu tapi tiga. Di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea, mewakili langit, bumi, dan laut. Di Persia ada dewa Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Di India kita mengenal Brahma, Wisnu, Siwa. Memang 3. Di Mesir ada dewa Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada dewa Matronai, Hekate, dan sebagainya. Walaupun badannya satu tapi mukanya 3. Semuanya 3. Masa kita 2 gitu ya? Nah, ternyata itu berasal dari semacam kayak filsuf ya, Ustaz ya. Jadi produk budaya. Bisa dikatakan begitu. Jadi seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles mengatakan dunia sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi ada gabungan yang namanya Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Platonisme, dan juga sistem kepercayaan triad. Ini semua yang masuk dalam Kristen. Baru masuk abad 4. Masuk abad 4. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus nggak pernah cerita Trinitas. Nggak pernah. Terus kalau ada kata Trinitas. Kalau orang sekarang cerita Trinitas, gimana dalilnya? Dalilnya itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang mengatakan bahwa ada yang saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini 3 pribadi. Tapi ternyata ayat ini adalah ayat tambahan yang dilakukan di abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada ayat ini. Bisa sisipan gitu. Jadi kata-kata disisip